Akhirnya terjawab sudah misteri di balik akun Fufu Fafa. Gue kalau ngomong Fufu Fafa susah, mau aja ketawa terus. Setidaknya jawaban ini disampaikan oleh Menkominfo Budi Ari ketika dikonfirmasi oleh wartawan. Jadi ada wartawan yang tanya, apa benar akun Fufu Fafa itu adalah milik Wapres terpilih? Kominfo langsung jawab, bukan. Gitu. Terus milik siapa? Ya nggak tahu, belum dipelajari. Jawabannya clear bahwa itu bukan milik Wapres terpilih. Tetapi belum tahu milik siapa karena belum dipelajari. Gue yang nonton bingung. Ini kok belum dipelajari, nggak tahu milik siapa, kok sudah bisa memastikan ini bukan milik seseorang itu. Jadi akhirnya orang masih terus menebak-nebak siapakah pemilik akun Fufu Fafa sesungguhnya. Kalaupun dari berbagai tampilan, dari berbagai screenshot, dari berbagai hubungan sebab akibat maupun waktu, kalau kita lihat di di timeline, kapan waktunya akun ini bicara tentang ini dalam konteks apa, itu bisa disangkut-sangkutin. Persepsi publik akhirnya berpikir kemana-mana bahwa kok bisa ya, kalau memang ini adalah akunnya Wapres terpilih misalnya, pasti akan menjadi pertanyaan besar, kok bahasanya begitu dan lain-lain. Saya nggak terlalu yakin ini milik siapa. Saya belum bisa menebak karena memang tidak punya perangkat untuk menebak-nebak seperti itu. Tapi yang pasti orang di balik akun Fufu Fafa ini kayaknya punya problem psikologi yang agak akut. Kalau dilihat dari bahasanya ya, bahasanya kasar, bahasanya tidak menunjukkan kelas. Ngomong soal susu, ngomong soal burung garuda, menstruasi misalnya. Menurut gue ini bahasa yang amat sangat tidak berkelas. Kalaupun ada pasti anak-anak usia mungkin 15-16 tahun. Kalaupun itu usianya sudah tua berarti dia terlambat perkembangannya. Karena bahasa yang ditunjukkan tuh bener-bener norak senorak-noraknya. Dan kita nggak tahu ini akun siapa. Bisa saja ini akun anak-anak atau anak muda yang dulu dengan gigih membela Pak Jokowi. Ini akun anak muda yang bicara soal orientasi seksual dengan sembarangan, dengan perasaan yang jijik seperti itu. Ini akun anak muda yang punya aspirasi politik pada saat 2019 maupun 2014 itu memang berseberangan dengan Pak Prabowo. Sebetulnya nggak masalah rakyat percaya atau tidak percaya ini akun siapa. Yang bermasalah siapa? Yang bermasalah kalau Pak Prabowo ini percaya bahwa ini akun seseorang. Karena yang sering disindir, yang dikatain dengan cara yang agak jorok, yaitu adalah Pak Prabowo. Wajar sih waktu itu kan terjadi pertarungan politik antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Yang menarik sebetulnya ya, dulu ya tahun 98 lo tahu nggak protes masyarakat terhadap kekuasaan isinya apa? Protes masyarakat terhadap keluarga presiden, isinya protes mereka terhadap penguasaan atau katakanlah penguasaan mobil nasional. Protes masyarakat terhadap penguasaan cengkeh. Isu-isunya tuh isu-isu gede loh. Isu-isu yang memang menjadi kepentingan publik. Dan hari ini masyarakat ribut soal politik, tetapi yang diributin adalah akun Fufu Fafa. Masyarakat membicarakan soal politik, yang diributin adalah soal ketiak. Masyarakat bicara soal politik, yang diributin adalah roti 400.000. Ini menurut gua sesuatu fenomena yang luar biasa lucu. Protes-protes masyarakat itu diterjemahkan dengan cara yang jauh lebih ekstrim dibanding protes masyarakat pada kekuasaan-kekuasaan sebelumnya. Gua nggak bisa ngebayangin pembicaraan tentang hal yang receh soal deodoran, pembicaraan hal yang receh
soal sebuah akun di Kaskus itu kemudian menjadi pembicaraan publik yang sedemikian heboh dalam konteks pembicaraan politik. Bahwa Menteri Kominfo sudah mengklarifikasi, karena jabatannya sebagai Kominfo pasti dong dia punya perangkat untuk men-tracking sebuah akun, kira-kira ini bisa dikaitkan sebagai milik siapa. Dan ini kita mungkin barangkali perlu ada penjelasan yang lebih teknis, bukan cuma sekedar bilang bukan atau tidak. Kalau enggak, akibatnya apa? Ya akibatnya kita punya persepsi yang aneh-aneh terus. Kita punya persepsi yang kemana-mana. Kan kasihan Wapres terpilih kalau itu bukan akunnya. Kan kasihan anak muda brilian seperti Wapres itu terfitnah seperti ini. Hanya saja bantahannya ya harus relate atau harus sesuai dengan akal sehat publik. Ketika orang sudah menggandeng-gandengkan akun ini, memframing dalam sebuah kesempatan, misalnya dalam sebuah komentar, kok sama ya komentarnya dengan akun asli milik Cilipari misalnya, kok bahasanya mirip ya, itu kan bisa saja berkembang menjadi fitnah kalau nggak diklarifikasi secara teknis. Itu satu. Yang menarik sebetulnya ada banyak kritik, bukan kritik ya, omongan lah, gosip warung, gibah, tepatnya gibah terhadap banyak hal yang dilakukan oleh anak-anaknya Pak Jokowi. Gibah tentang jet, private jet misalnya. Ada yang komentar, wah ini kok Kaisang naik private jet dan private jetnya milik seorang pengusaha yang berbasis usahanya di Singapura, dan kebetulan usaha itu buka kantor di Solo misalnya, dan kebetulan juga waktu itu Solo wali kotanya adalah kakaknya Kaisang, dan kebetulan juga akhirnya Kaisang kemudian naik private jet milik pengusaha itu. Ini semua barangkali cuma sekedar kebetulan, karena kata Pak Budi Ari kan istrinya Kaisang lagi hamil, jadi nggak bisa naik angkutan umum, harus naik private jet. Banyak juga pembelaan bahwa loh apa salahnya naik private jet punya orang, toh cuma numpang ke Amerika, ya kan, pulang pergi misalnya numpang, kita nggak tahu pulangnya, tapi perginya misalnya numpang, pulangnya mungkin tidak lagi naik private jet itu. Apa salahnya? Ini yang terus menjadi pertanyaan. KPK misalnya bilang, loh Kaisang kan bukan pejabat negara, nggak ada salah dong kalau dia mendapatkan fasilitas dari orang swasta. Ya nggak salah, karena dia tidak wajib melaporkan kalau ada gratifikasi. Kalau gua misalnya diajak orang naik mobilnya gitu numpang, ya nggak salah karena kan gue bukan orang pemerintah, gue orang swasta, gue orang bebas. Kaisang juga posisinya kayak gitu, dia bukan pejabat pemerintah dan lain-lain. Tapi pertanyaan berikutnya adalah kalau itu logikanya kan agak bingung juga, misalnya Mario Dandi, ya kan? Kan kasusnya kelihatan dari anaknya tuh, yang kelihatan bermewah-mewah, lalu kemudian terlacak sampai bapaknya Rafael Alun. Atau ada pernah kasus itu, misalnya dulu kasusnya Pak Andi Malarangeng. Andi Malarangeng adalah Menpora, punya adik yang juga aktivis politik, dan banyak dapat fasilitas adiknya itu dari pengusaha-pengusaha dalam konteks waktu itu pembangunan Hambalang. Tapi adiknya dihukum. Kenapa? Karena dianggap mendapatkan gratifikasi berkenaan atau berhubungan dengan posisi kakaknya sebagai Menpora. Pak Jokowi sudah bilang bahwa kita semua sama di mata hukum. Yang membedakan barangkali kelasnya saja. Kalau ada masyarakat di Bali gara-gara melihara landak Jawa, gara-gara dia dapat landak Jawa dari kecil, dia pelihara, dan dia nggak tahu ada undang-undang konservasi satwa bahwa landak ini adalah hewan yang dilindungi,
Kebaikan hatinya memelihara landak Jawa, dia nggak perjualbelikan, dia melihara sendiri. Kebaikan hatinya dengan memelihara landak Jawa, bahkan sampai landak itu bisa beranak pinak, berarti dia secara konservasi dia membantu loh untuk mengembangbiakan binatang yang langka. Tapi apa akibatnya bagi dia? Akibatnya dia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atau dituntut 5 tahun penjara. Dendanya katanya 300 juta. Wow, agak beda. Ada satu orang kasus korupsi timah yang merugikan negara triliunan, hukumannya juga nggak lebih rendah dari 5 tahun, dendanya 5.000 rupiah. Orang akhirnya melihat ini bahwa semua orang sama di mata hukum. Ada orang yang merugikan negara sampai triliunan, hukumannya cuma 3 tahun, dendanya 5.000 rupiah. Ada orang yang mungkin dia melanggar undang-undang konservasi satwa. Dia mungkin melanggar undang-undang perlindungan satwa karena memelihara. Lain soal loh. Kalau dia jual beli, dia memelihara, tapi kemudian kena hukuman. Orang biasa, bapak dari anak-anak, suami dari seorang istri, masyarakat biasa saja yang barangkali tidak tahu ada undang-undang itu, lalu kena hukumannya luar biasa. Hukum kita memang seperti itu. Mereka-mereka yang tidak punya akses kekuasaan akan merasakan hukum ini luar biasa, nancep dalam batinnya. Tetapi mungkin mereka-mereka yang sekalian ngerampok negara sampai triliunan, ya bisa negosiasi sehingga kemudian kalau kita banding-bandingkan rasanya sakit banget. Iya, semua kita sama di mata hukum. Persoalannya apakah aparat hukum menilai kita sama antara seorang masyarakat biasa di Bali dengan penggede yang menggarong negara ratusan triliun itu. Ini problem kita, dan menurut gua lembaga-lembaga hukum ini penting juga nih sekarang melakukan klarifikasi. Kan kasihan loh Mas Kaisang kalau dia memang tidak dalam konteks mendapatkan gratifikasi atas kekuasaan kakaknya, harus buru-buru tuh diklarifikasi. Caranya dengan apa? Caranya ya dengan panggil, ditanyain agar masyarakat tidak merasa bahwa hukum ini cuma tajam ke bawah, tapi ketika berhadapan dengan para penggede memble semua. Hukum ini cuma untuk mengiris-ngiris nadi masyarakat kecil, tapi ketika berhadapan dengan nadi para elit memble semua. Akibatnya apa? Akibatnya kita nggak percayalah pada sistem kalau seperti ini jalannya. Akibatnya banyak hal yang menyakitkan yang ada di depan mata kita semua dan kita semua merasa tidak berdaya. Itu suasana latar belakang kemudian kenapa pada akhirnya ekspresi masyarakat, ekspresi publik dilontarkan dengan obrolan receh sekelas Fufu Fafa atau sekelas bau ketek atau sekelas deodoran. Ini mungkin ekspresi yang menurut kita ini apa sih? Kok politik dihiasi sama isu-isu seperti ini? Barangkali karena publik sudah mulai merasa jenuh. Lo ngomong hukum percuma. Lo ngomong soal tindakan-tindakan yang bersesuaian dengan norma-norma yang ada percuma. Karena hukum bisa ditekuk, undang-undang bisa ditekuk, bahkan konstitusi bisa dikangkangi. Ketika semua itu sudah merasa percuma, akhirnya masyarakat menurunkan kelas kritiknya dari kritik yang substantif pada persoalan-persoalan besar menjadi kritik yang lebih receh dan dampaknya bisa sangat menyakitkan. Mungkin dengan penjelasannya Pak Budiari kita semua sudah menarik nafas lega. Alhamdulillah, ternyata itu bukan akun milik Wapres terpilih. Boleh masyarakat tidak percaya bahwa akun itu milik Wapres terpilih. Tapi yang berbahaya kalau Pak Prabowo percaya bahwa akun itu milik
orang ini. Kan bahaya nanti hubungannya ke depan. Gue Eko Kuntadi. Terima kasih.